Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan bahas tadi sampaikan kemajuan peradaban dan keunggulan apa saja yang sudah diraih oleh dinasti Umayyah di Damaskus, Suriah ya. Kalau dulu namanya wilayah Syam gitu ya, yang sekarang meliputi 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Dulu tidak ada Suriah. Sekarang Suriah itu kan muncul selepas Perang Dunia Pertama ya. Dulu wilayah itu disebut dengan kota Dimashq ya, atau Damaskus, demikian ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari kajian kita pada hari Jumat malam lalu ya, di mana kita bahas para khalifah yang berkuasa. Ada 14 khalifah kita pernah bahas. Nah, hari ini kita akan coba telaah kiprah apa saja yang dilakukan, mengingat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus ini cukup lama ya, 3 kali lipat kekuasaan Al-Khulafaur Rasyidun. Jadi kalau Al-Khulafaur Rasyidun ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditambah dengan Al-Hasan, itu salah satu sana kata Rasul 30 tahun. Nah, ini Bani Umayyah di Damaskus ini berkuasa dari tahun 41 Hijriah ya, selepas wafatnya Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Sufyan, sampai runtuh tahun 132 Hijriah. 132 ya dikurang 41. Jadi 90 sekian tahun ya. 3 kali lipat dari kekuasaan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Nah, apa yang terjadi, saya coba share slide-nya ya. Jamaah yang tergabung di grup WhatsApp mungkin sudah mendapatkan slide-nya. Yang belum nanti bisa japri ke saya atau ke Ustaz Ahmad Saifillah ya. Oke. Nah, ini yang sudah di-share. Coba saya besarin, gedein ya. Ya. Kita mulai dari ini ya. Nah, ini yang sudah kita bahas Jumat lalu ya. Jadi biografi 14 khalifah Bani Umayyah, dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan sampai khalifah terakhir Marwan bin Muhammad ya, Marwan bin Muhammad sudah kita tuntaskan. Nah, ini diagram sketsanya ya, supaya lebih gampang menghafalnya ya. Kita pernah coba hafal Jumat lalu ya, cara menghafalnya bagaimana ya, kita pernah bahas. Bagi yang ketinggalan mungkin bisa cek di YouTube kajiannya. Nanti juga setelah ini saya upload dan linknya saya sertakan di sana insyaallah supaya gampang melacaknya. Atau cek di akun Kalam TV ya, karena acara kita ini juga di live kan di Kalam TV sebagai backup ya. Teman-teman bisa cek di 2 akun tersebut ya, di Happy Andi Bastani atau di Kalam TV ya. Ya, ini 41 ke 132 Hijriah, sekitar ya, 91 tahunan ya. Ini kita lewati saja ya supaya nyambung, makanya saya masukkan di slide awal mula Daulah Umayyah ya. Nah, sebagai bahan saya masuk ke sini gitu ya. Jadi dalam beberapa buku, tadi saya ada buku ternyata di sebelah seperti sebentar. Maaf. Nah, di dalam buku ini ya, sejarah kebudayaan Islam, penjelasan tentang perubahan ya dari sistem ya kekhalifahan, maksud saya Al-Khulafaur Rasyidun ya, menjadi sistem monarki atau kerajaan. Ini agak
kasar gitu ya. Makanya saya buat kalimatnya di sini menjadi halus. Saya bacakan di sini ya. Jadi kata ini resmi ya, resmi. Sejarah kebudayaan Islam ya, untuk madrasah tsanawiyah, kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama Islam yang GBPP 94 ya, Kemenak. Artinya ini buku resmi lembaga pendidikan di sekolah kita ya. Saya sengaja ambil ini ya. Nah, ini termasuk kalau saya harus menghaluskan bahasa menurut saya, cuman bahasa yang harus haluskan. Saya bacakan ya. Perebutan kekuasaan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam peraturan syura yang menjadi dasar pemilihan Khulafaur Rasyidin. Jadi kalimat yang digunakan adalah perebutan kekuasaan. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Makanya saya ubah biasanya peralihan kekuasaan. Ini penting. Ini bagian dari adab kita dalam menulis sejarah menurut saya. Betul. Penulis itu dia bisa subjektif ya, agak susah objektif, tapi minimal kita bisa agak sopan sedikit gitu ya. Makanya saya merancang ulang penulisan beberapa kisah dalam sejarah. Di antara yang saya lakukan adalah memperhalus ya. Di sini perebutan. Lanjut lagi nih. Dengan demikian maka jabatan khilafah beralih ke tangan raja satu keluarga yang memerintah dengan kekuatan pedang, politik, dan diplomasi dalam kurung tipu daya. Penyelewengan, nah disebut penyelewengan gitu ya. Penyelewengan semakin jauh setelah Muawiyah mengangkat anaknya Yazid menjadi putra mahkota, yang dengan demikian berarti beralihnya organisasi khilafah yang berdiri atas dasar musyawarah dan bersedikan agama kepada organisasi al-muluk kerajaan yang tegak atas dasar keturunan serta bersandar kepada politik pertama kali dan baru kembali ke agama dalam taraf yang kedua. Ini bahasa dia ya. Jadi seolah-olah menyalahkan atau menganggap tidak baik sistem kerajaan itu. Ini yang mungkin saya tangkap. Ya. Nah, kita perlu jelaskan alasan Muawiyah mengubah sistem itu. Muawiyah menetapkan menjadi sistem kerajaan, ya, menjadi sistem kerajaan. Ya, peserta mungkin bisa meng-mute-kan sementara audionya ya. Sebentar. Oke, baik. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap sistem kerajaan ini? Ya, sistem kerajaan, bagaimana pandangan Islam? Saya mengatakan tidak ada larangan, gitu kan? Saya belum menemukan larangan dalam Islam untuk menggunakan sistem kerajaan. Bahkan saat ini beberapa negara pun masih menggunakan sistem monarki. Ya. Jadi dalam Islam belum ketemu tuh hadisnya gitu kan. Ditambah lagi dengan peralihan kekuasaan atau peralihan kepemimpinan 4 Khalifah Rasyidun itu pun beragam. Ya, itu beragam. Bahkan andai Umar ya mengangkat anaknya Abdullah sebagai penggantinya, ya, maka para sahabat Nabi waktu itu oke saja, ya, nggak masalah. Ya, walaupun Umar nggak mau gitu kan. Jadi faktor Umar nggak mau mengangkat anaknya itu bukan karena bahwa sistem kerajaan itu haram, nggak boleh, bukan. Ini lebih kepada bahwa Umar tidak mau keturunannya ya, menjadi penguasa setelahnya. Itu saja, bukan karena haram, bukan. Ya. Yang kedua, sebagian para nabi bahkan seperti Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam ya, juga menggunakan sistem kerajaan dan sah-sah saja, tidak ada larangan dari Allah. Ya. Dan walaupun mereka sistem kerajaan yang digunakan, tetap saja Allah menyebutnya dengan khilafah. Ya. Nah ini, kalau kita baca surat Al-Quran ya, disebutkan surat Sad, ya, surat Sad ayat 26, Allah SWT berfirman, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Jadi Nabi Daud itu khalifah. Mana yang kemarin bilang khalifah nggak ada di Al-Quran? Mereka kemarin lihat ayat ini ya. Khalifah, ya.
Jadi yang kemarin menyebut ya kata khalifah bukan khilafah. Saya kalau mau debat dia khilafah yang nggak ada, tapi khalifah ada. Ya. Khilafah bermakna al-imam. Khalifah bermakna dengan arti pemimpin. Ya, ya Daudu, kata Allah, wahai Daud, inna ja'alnaka, sungguh ja'alnaka, kami menjadikan engkau. Ya. Bukan malikan, padahal Daud itu raja. Daud itu raja. Dan sejarah silakan baca. Dan setelah dia anaknya Sulaiman yang menjadi penguasa, monarki. Gitu ya. Khalifatan fil ardi, sebagai khalifah, artinya khalifah yang menjadi wakil Allah SWT untuk berkuasa di muka bumi dan menaungi umat Islam pada saat itu, hamba-hamba Allah SWT yang beriman. Ya. Fahkum bainan nasi bil haq. Nah, itulah inti dan tugas utama seorang khalifah, menegakkan hukum bainan nasi bil haq, antara manusia dengan benar. Nah, dari sini dapat simpulkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia mengubah ya, sistem dengan sistem kerajaan, maka sebenarnya dia enggak salah amat. Ya. Dua sendok. Sebentar. Pakai air panas lagi. Saya angkat Kang Villa sebagai make host. Oke, ya. Nah, ini clear. Jadi berharap dari acara ini gitu kan, slide saya berubah nggak Kang Villa? Berubah? Nggak ya? Lancar, Ustaz. Slide-nya jalan? Ya, jalan. Berubah? Sekarang belum. Ya? Ada. Enggak, tapi di ini saya kok nggak berubah ya? Belum pindah slide, Ustaz. Belum pindah? Belum. Di saya udah pindah tuh. Oh, saya resume tadi, oke. Tadi saya resume sehingga slide-nya nggak berubah. Sekarang udah pindah ya? Tadi kepencet. Oke. Nah, jadi dari sini clear. Oke, dari sini clear. Berharap tidak ada yang menyalahkan Muawiyah lagi dengan mengubah sistem kekerajaan. Ya, itu ijtihad dia. Itu ijtihad dia. Dan setelah itu nanti kita akan ketemu dengan Bani Abbas ya. Kita akan ketemu dengan berbagai apa namanya? Ada ini Daulat Abbasiyah ya. Ini Daulat Zankiyah ya. Ini Daulat Al-Ayyubiyah. Jadi kalau kita mau menyalahkan ini, wah, berapa banyak kesalahan para pendahulu kita gitu ya. Kalau kita nyebut ijtihad itu mereka itu salah gitu kan. Karena setelah Al-Khulafaur Rasyidun itu praktis mereka mengubah menjadi kerajaan ya. Dan ini disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah. Nabi mengatakan gitu ya, bahwa setelah Al-Khulafaur Rasyidun itu umat ini akan menjadi menjadi apa namanya, mulkan jabarian, mulkan aldon, mulkan kata Nabi, kerajaan-kerajaan yang aldon ya, tetap menggigit menjadikan syariat Islam sebagai pegangan ya. Ini clear. Oke, baik. Setelah itu iya, tentang alasan Muawiyah ya, mengapa dia mengubahnya pada pertemuan lalu Ibu Eniyati yang kita sudah bahas ya, ada 3 ya, silakan cek lagi slide-nya. Di antaranya adalah untuk meredam perpecahan, dan ini ijtihad dia ya. Dan yang kedua juga dia sangat mencintai anaknya. Nah, itu yang ketiga karena fanatisme yang terjadi pada saat itu ya. Baik. Clear ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh dinasti Umayyah ini ya, pertama mengatasi konflik ya. Jadi kalangan Khawarij yang tadi asal ngebom sana sini gitu ya, bahasa hari ini ya, kemudian asal bunuh orang yang tidak sepakat dengan pendapatnya ya, orang di luar kami katanya, ibaratnya salah ya, maka Ali mereka bunuh, Amr bin As coba mereka bunuh juga ya, kemudian Muawiyah juga demikian. Nah, setelah mengatasi orang-orang seperti ini, maka walaupun tetap muncul gejolak sampai pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan gitu ya,
Tapi setelah itu selesai, setelah itu beres ya. Nah, setelah selesai mengatasi konflik internal ini ya, dalam waktu yang tidak begitu lama, maka dinasti Umayyah ini mulai fokus ya, membangun dan memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, kita akan bahasnya. Nah, ini peta kekuasaannya teman-teman sekalian ya, rahmatullah ya, Bani Umayyah ini ya, yang pusatnya ada di Damaskus, Suriah. Teman-teman lihat begitu luas dan lebar kekuasaannya sampai ke kiri itu dia dari Kairo yang memang di masa Khalifah Umar sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Kemudian nyebrang ke Pulau Kreta ya. Kemudian ini Afrika Utara ini ya, berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Belum lagi kalau kita turun ke bawah itu sebenarnya agak terpisah. Afrika bagian selatan dari zaman Nabi sudah masuk Islam ya, rajanya Raja Habasyah, Raja An-Najasyi ya. Mereka langsung ke daerah Tripoli ya. Dan ya puncaknya mereka masuk ke daerah ini ya. Saya di peta. Ini namanya Maroko. Nah, ya, lewat gubernurnya Musa bin Nusair. Lalu kemudian Musa bin Nusair ini berhasil mengalahkan tentara barbar, dan di antara mereka ada namanya Tariq bin Ziyad yang tadinya budak dan diangkat menjadi panglima. Lewat Tariq bin Ziyad inilah ya, dia nyebrang ke selat ini selat ini namanya, selat Gibraltar, masuk ke pusat Eropa. Ini Eropa, dan di sini berdiri kekuasaan tersendiri dari Daulat Umayyah ini. Walaupun nanti dia satu masa dengan Abbasiyah, tapi ini bagian dari kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, sebelah kanan juga demikian, ini luar biasa, ini sisa-sisa pecahan-pecahan Uni Soviet yang kita kenal dulu dan berbatasan langsung dengan Cina ya, masuk ke Asia Tengah. Nah, ini wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah, begitu luas, luar biasa. Bahkan ada yang membandingkan gitu ya, kekuasaan Bani Umayyah ini sesungguhnya melampaui kekuasaan Romawi pada saat itu. Jadi kekuasaan Romawi enggak sebesar ini ya. Yang jelas dia tidak bisa menguasai daerah Jazirah Arab, tidak juga menguasai daerah Asia Tengah ya. Dia hanya menguasai di daerah Eropa bagian timur ya, daerah Turki hari ini ya. Jadi melampaui kekuasaan ya, Romawi pada saat itu. Baik, ini petanya ya, secara umum ya, sekalian. Nanti yang sudah dapat slide-nya bisa dilihat ya. Ini garis kekuasaan ya, supaya gampang difahami ya. Dimulai dari, saya buat tahunnya tahun Masehi ya, 661 atau 41 Hijriah, mulai dari Muawiyah menjadi khalifah ya, pada perluasan ke daerah Afrika Utara, dan terus ya. Ini saya buat slide-nya aja supaya gampang difahami ya. Sampai pada 750 ya, kita sudah bahas pada pertemuan lalu, di mana Damaskus akhirnya berhasil direbut oleh dinasti Abbasiyah. Maka khalifah terakhir dari Bani Umayyah yang namanya Marwan bin Muhammad itu melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan kemudian dihukum ya, sehingga kekuasaan beralih ke dinasti Abbasiyah ya. Sementara itu terpisah dari dinasti Abbasiyah ini salah seorang keturunan Bani Umayyah namanya Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil nyebrang ke Spanyol dan mendirikan kekuasaan di sana, dan berdirilah kekuasaan dinasti Umayyah di Asbania atau Spanyol. Baik, kemajuan dan keunggulan dinasti Umayyah apa saja? Kita coba petakan menjadi beberapa bidang ya. Pertama, bidang politik dan militer. Dari aspek politik ya, mengganti pemerintah dengan sistem kerajaan, sudah kita bahas. Dan dari aspek administrasi politik ya, pertama mulai dibentuk Diwan Kitabah. Jadi
seknek seknek yang meliputi pertama katib rasail. Ini apa bahasa Indonesianya? Katib rasail ini semacam administrasi surat menyurat. Apa tuh di kita ya? Pokoknya yang ngurusin surat menyurat lah. Nah, walaupun ini sebenarnya sudah ada sebelumnya di masa Umar bin Khattab, bahkan Dewan Katib Rasail ini sebenarnya sudah ada, tapi belum begitu resmi. Ya, belum. Di masa Utsman juga secara fungsi sudah jalan. Bagaimana Khalifah mengirimkan surat ke berbagai wilayah, tapi belum begitu rapi. Nah, di masa Bani Umayyah dirapikan lagi. Ada orang yang betul-betul ngurusin gitu kan, dan digaji. Yang kedua, kharaj ini diwan ya, yang bidang yang mengatur pajak. Nah, ya, jadi keuangan yang bersumber dari kharaj pajak. Kemudian bidang yang mengatur ketentaraan jun ya, bidang yang mengatur asyurta. Syurta itu keamanan, polisi. Jadi Bani Umayyah memisahkan antara al-jund yang TNI kalau kita hari ini dengan syurta, kepolisian. Jadi ini dua bidang yang terpisah. Satu lagi qadhi, ini hakim. Nah, jadi ada 5 paling tidak ya yang berada di bawah Dewan Al-Kitabah ini. Dewan Rasail, Dewan Al-Kharaj, Dewan Jundi, dan Dewan Syurta, serta Dewan Al-Qadhi. Selain itu juga Bani Umayyah membentuk hijabah. Ya, jadi hijabah ini semacam ajudan, staf. Jadi tapi urgen, dialah yang menentukan siapa yang berhak dan bisa menemui khalifah. Ya, jadi ajudan apa? Mungkin semacam staf khusus kepresidenan barangkali ya. Tapi fungsinya enggak seperti itu persis lah. Nah, ini sebenarnya sudah ada di masa Umar. Jadi Asim kalau tidak salah itu merupakan salah satu staf hijabah Umar. Jadi siapapun yang pengen menghadap Umar itu dia akan berhadapan dengan Asim ini dulu. Ya, staf. Ya. Nah, di masa Bani Umayyah ini dikukuhkan lagi, merapikan administrasi keuangan, ya, kemudian mengatur organisasi tata usaha negara, ya. Kemudian yang organisasi kehakiman tadi ada yang membawahi al-qadha, ya, pengadilan, kemudian hizbah itu artinya pengawasan, dan mahkamah tinggi. Ya, mahkamah tinggi ini bahkan dia bisa mengadili khalifah. Nah, sampai dibentuk seperti itu oleh yang dinaungi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua di bidang militer, nah ini ya, dengan mewajibkan laki-laki baligh, laki dewasa untuk siap menjadi tentara, wajib militer. Nah ini yang berbeda dengan di zaman Nabi dan di zaman Khulafaur Rasyidun. Ya, jadi di zaman Rasulullah, bahkan di zaman Umar Khattab yang butuh tentara banyak pun itu tidak pernah diwajibkan. Ini semacam seruan saja, seruan. Ya, misalnya ketika akan terjadi perang Qadisiyah antara kaum muslimin dan Persia pada waktu itu, Umar sekedar memberikan himbauan, ayo kita akan berperang, siapa yang ingin ikut, kita butuh tentara yang banyak. Seruan. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Ya. Nah seperti Nabi di masa Nabi juga demikian, hanya disuruh aja. Bahkan Nabi kadang melarang gitu ya. Seperti ketika Nabi melarang Amr bin Jamuh nggak boleh perang gitu ya, karena dia cacat, udah tua. Nabi juga pernah melarang adiknya Sa'ad bin Waqqas, Uwaimir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, itu juga pernah dilarang karena dianggap terlalu kecil gitu. Jadi dilarang ya. Kalau ini enggak, orang diwajibkan. Jadi diwajibkan untuk disiapkan dan dilatih menjadi tentara. Ya. Jadi wajib militer. Wajib militer karena Muawiyah bin Abu Sufyan tahu dan Khalifah setelahnya tahu bahwa mereka atau sisi militer ini, kekuatan militer ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengamankan wilayah. Ya. Nah, dari aspek militer juga, ya, dan ini tidak dilakukan pada Khalifah sebelumnya atau paling tidak belum maksimalnya pengembangan angkatan laut. Disebut dengan pengembangan
Karena di masa Utsman bin Affan itu sudah dirintis, tapi belum begitu maksimal. Karena khalifahnya masih Utsman. Nah, di masa Muawiyah yang terkenal sangat disebut dengan Amirul Bahri gitu ya, tentara pimpinan tentara angkatan laut bersenjata, yang tadi di masa Umar sempat nggak boleh gitu kan, dilarang, tapi di masa Utsman bin Affan dibolehkan. Nah, begitu dia memerintah dan berkuasa, bidang kelautan ini betul-betul dikembangkan. Bahkan kalau kita baca bukunya Buya Hamka, sejarah umat Islam, ya, sejarah umat Islam, ya, susah diambil. Dia mengatakan bahwa pelayaran ya, yang dilakukan di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu ya bahkan nyampe ke Nusantara. Jadi luar biasa. Ini. Kemudian yang berikutnya, teman sekalian, bidang sosial, budaya dan seni, pendidikan, bidang sosial, pembangunan masjid di berbagai kota, ya. Termasuk diantaranya kota atau memperluas Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian ada katedral di Damaskus, itu diubah menjadi masjid, difungsikan sebagai masjid. Lalu kemudian tapi di Hems itu tidak, ya, tetap difungsikan sebagai gereja. Jadi pembangunan tempat ibadah ini dibuat sedemikian adil dan proporsional. Ya, jadi kalau memang di situ banyak Muslim semua, ya didirikan masjid. Tapi kalau kemudian di situ banyak non-Muslim beragama Nasrani, maka ya, tempat ibadahnya tidak dirusak, tidak dihancurkan, dan tetap bisa difungsikan. Begitu indahnya Islam. Nah, jadi ketika dia berkuasa, maka ya, tempat-tempat ibadah yang lain itu tidak dihancur leburkan. Nanti kita akan lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dia membebaskan Konstantinopel, dia tidak menghancurkan gereja-gereja, ya. Bahwa ada yang digantikan fungsinya sebagai masjid, ya, tapi tidak dihancurkan, ya. Yang berikutnya masih di bidang budaya, ya. Kalau tadi di bidang pembangunan sosial, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar negara, antar bangsa, karena mereka mulai dihubungkan dengan kapal laut tadi itu, ya. Dan mau tidak mau di internal umat Islam mulai terjadi asimilasi, perpaduan antar budaya, ya. Budaya Persia, Mesir, bahkan Eropa yang bagian timur, bagian Maroko, ya, Spanyol juga ada interaksi dan asimilasi budaya, campuran lah yang mulai membaur. Ini kondisinya. Dan hubungan tersebut ya melahirkan kreativitas baru di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan nanti kita akan bahas. Dan pada masa ini juga dinasti Umayyah itu mulai memproduksi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam berpindah tempat. Misalnya mereka bikin kompas, ya. Mereka memproduksi kertas, walaupun bukan yang pertama kali menemukan, karena kertas itu kan pertama kali dibuat oleh orang-orang Mesir dengan papyrusnya, ya. Kemudian sempat dikembangkan oleh Cina. Nah, mereka mengembangkan kertas ini. Nah, dia ketika sebagian wilayah Asia Tengah dikuasai kaum muslimin dan banyak orang China di situ, mereka kemudian bukan ditangkap, ya, diajak ke Damaskus dan diberdayakan, ya, dibikinin pabrik, dan mereka lah yang kemudian memproduksi kertas untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, ya, untuk menulis, di mana para khalifah waktu itu sangat mencintai ilmu dan seni. Mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mungkin Umar bin Abdul Aziz mungkin yang tidak begitu suka dengan seni, gitu kan. Dia lebih zuhud, ya, lebih menghindari hal-hal yang berbau dengan dunia. Nah, jadi tapi para khalifah ini seperti Abu Ja'far Al-Mansur, ya, lalu kemudian belakangan kita mengenal Umar bin Abdul Aziz, ini dua khalifah yang sangat Abu Ja'far Al-Mansur di Abbasiyah, ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri, ya, sampai Umar bin Abdul Aziz, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Umar bin Abdul Aziz lah yang memerintahkan kepada para ulama untuk mengumpulkan buku-buku hadis, ya, menulis hadis-hadis dan kumpulkan.
kemudian menulis buku-buku sejarah sirah, misalnya Imam Ibnu Ishaq, belakangan menyusul Ibnu Hisham. Ini adalah yang berkembang pada saat itu ya. Maka berkembanglah ilmu filsafat yang sempat bersentuh dengan peradaban Yunani dan buku-buku sejarah ya. Jadi mereka menggalakkan ilmu pengetahuan dengan cara menerbitkan buku-buku. Disitulah pentingnya kertas tadi, menghargai ulama dan para penulis. Ya, saya pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, barangkali ilustrasinya bagaimana para ulama waktu itu dihargai luar biasa, karyanya ditimbang gitu ya. Kalau buku saya ditimbang wah, berat juga 1 kilo ini ya. Kalau saya hidup di masa pemerintahan dinasti Umayyah atau Abbasiyah, setelahnya saya dapat 1 kilo emas. Jadi nulis bawa ke khalifah, ditimbang berapa beratnya, dibawa pulang emas seberat karyanya itu. Dihargai betul-betul ya oleh pihak istana. Selain itu juga ya, pengembangan bahasa ya, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara ya. Bahkan orang-orang Eropa di Asbania pun wajib ya, berbahasa Arab. Jadi betul-betul dijadikan bahasa umum ya, dalam kehidupan masyarakat. Dan mereka juga mendirikan sebuah kota kecil yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya ya, disebut dengan kota Marbat, masih di daerah Damaskus ya. Di kota tersebut jadi ada sebuah kota kecil namanya Marbat. Ini dijadikan sebagai kota pendidikan. Nah, jadi menjadi kiblat pendidikan. Disinilah dikumpulkan para ilmuwan gitu kan, para filsuf ya, ulama, penyair, dan kemudian digelar dengan Uqaz Islam ya, jadi si kota tersebut dengan Uqaz itu apa ya, mungkin mengutip pasar Uqaz kali ya, jadi pasarnya ilmu ya, tempat beredarnya ilmu. Jadi kalau kita hari ini bikin kota untuk belanja gitu ya, mall semua isinya, tapi mereka bikin sebuah kota Marbat, di situ bercokol gitu kan para ilmuwan, dan betul-betul tradisi keilmuan itu betul-betul semangat. Ilmu qiraat ya, juga berkembang pada saat itu, seni membaca Al-Quran ya, dan ini walaupun sudah ada sejak Khalifah Rasyidun ya, tapi mulai ditumbuhkan di masa pemerintahan Bani Umayyah ini. Kita percepat saja ya, berkembang juga ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih ya, serta ilmu geografi dan sejarah. Nah, ini menarik. Ya, jadi ilmu geografi, ilmu bumi dan geografi ya, dan sejarah ini semacam menjadi mata pelajaran andalan. Ya, nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas pemerintah dinasti Umayyah waktu itu sangat konsen dengan dua ilmu ini ya. Jadi ilmu geografi artinya tata letak wilayah ya, tata letak tempat, dan sejarah, tarikh ya, mulai dikembangkan pada masa ini. Dan di pusat kota tadi itu ya, serta menyebar ke tempat-tempat yang lainnya. Yang tak kalah juga ilmu nahwu ya, ilmu tata bahasa Arab, gramatik Arab, grammar ya, mulai dikembangkan lagi, mengingat dianggap penting. Jadi kalau di masa Rasulullah, di masa Al-Khulafaur Rasyidin ya, keilmuan itu dipraktekkan gitu kan, tapi belum dinamain. Misal seni baca Quran ya, mereka baca tajwid dengan benar ya, misalnya nun mati ketemu waw didengungkan ya, nun mati ketemu qaf itu diikhfakan, disamarkan, benar. Tapi mereka belum membuat bingkainya sehingga nun mati ketemu waw itu disebut dengan idgham bi gunnah, nun mati ketemu qaf dan kaf itu disebut dengan ikhfa. Itu belum ada penamaan itu. Nah, di masa inilah penamaan itu mulai dilakukan. Jadi kalau nun mati ketemu ba jadinya iklab. Jadi
mulai ada apa ya, kategorisasi keilmuan. Ya. Jadi kalau di masa Nabi orang ngomong Arab ngomong aja dan nggak ada yang salah gitu ya. Nah di masa Khulafaur Rasyidin juga demikian. Nah di masa Bani Umayyah ini enggak, dia mulai dirapikan jenis keilmuan tadi. Jadi Bani Umayyah bukan hanya merapikan alam fisik gitu ya, bangunan dan sebagainya, tapi juga merapikan ilmu yang mungkin tidak kelihatan. Ya, di situ termasuk grammar bahasa Arab. Jadi orang berbahasa dulu, baru kemudian belajar grammar. Itu teori belajar bahasa yang benar. Jadi praktek dulu gitu kan. Setelah itu baru kemudian kita belajar tata bahasa. Kalau kita di Indonesia kan kebalik. Ya, belajar tata bahasa dulu, ya. Setelah itu praktek entah kapan, karena takut. Takut salah. Coba teman-teman rasa ini, saya bukan protes tapi bingung aja gitu. Ada anak saya kelas 1 SD, itu PR-nya, tugas di rumahnya, home challenge-nya, homework-nya itu bahasa Inggris. Itu udah belajar to be, is, MR. Saya bilang, apa ya? Penting sih, penting, cuman apa anak kelas 1 SD nggak pusing belajar gini ya? Si, is, kenapa pakai is? Ya, bukan R gitu, bukan pakai M. Ya benar sih, tapi apakah sudah penting gitu mengajarkan? Mengapa tidak bisa menghafal vokabulari yang banyak dan kemudian suruh hafalin lalu kemudian dipraktekkan gitu kan? This is book, this is pen, this is cuman nah jadi nggak tahu ya di mana errornya, tapi itu tuntutan kurikulum. Ya, makanya kita kalau belajar bahasa, kita ngomong bahasa, itu udah belajar bahasa Inggris itu dari SD, mungkin dari TK, ada yang dari TK udah belajar bahasa, nanti SMP kita belajar lagi, SMA belajar lagi, nanti kuliah ada belajar lagi, minimal pelajaran matrikulasi. Ya. Saya di S3 aja ada pelajaran bahasa Inggris, matrikulasi. Kalau saya nggak ikut lagi, dianggap udah bisa, jadi tes dulu. Nah yang nggak lulus itu kan lucu, S3 di tes bahasa Inggris nggak lulus dan ikut pelajaran matrikul bahasa. Jadi kita kemana aja selama ini belajar bahasanya sampai S3 juga nggak lulus gitu bahasa Inggris ya. Ini agak aneh di kita ya, kok belajar bahasa sampai seperti itu, lulus kuliah nggak bisa bahasa Inggris. Padahal kita sudah belajar dari TK. Mengapa? Karena kita mungkin mohon maaf, mungkin di sini ada guru bahasa Inggris yang mohon diluruskan, mungkin kita terlalu fokus pada tata bahasa dan grammar sehingga kita tidak berani bicara karena tahu hukumnya, jadi nggak mau langgar, dia nggak ngomong, takut salah. Kalau orang nggak ngerti tata bahasa kan ngomong aja, kayak kita digontor dulu, nggak ada itu. Pada tingkat awal itu ngoceh aja, kita disuruh paksa. Ya, kalau nggak kita akan dihukum dan nggak pelajaran nahwu sorof itu entar gitu ya, belajarnya. Yang penting ngomong dulu ya, salah ya namanya juga belajar. Ya. Makanya yang nggak lulus pernah kuliah di Gontor tapi nggak lulus, itu bahasa Arabnya jadi lucu ya, karena dia berbahasa Indonesia tapi diterjemahkan bahasa Arab ya, jalan-jalan itu ya yamsi gitu ya kan salah gitu ya mestinya ya. Jadi atau yang parah lagi torik kan nggak benar, torik itu emang jalan tapi jalan maksudnya jalan sebuah tempat gitu ya, bukan torik itu bukan verb ya, bukan fi'il, bukan kata kerja, jadi nggak bisa disebut torik jalan-jalan. Nah itu akibat dari seseorang di bahasa Arab tapi nggak tuntas karena kabur dari pesantren mungkin ya. Tapi yang lulus, wah ya kita tahu banyak para ustadz kita yang ahli ya. Nah yang tak kalah menarik juga di bidang pendidikan ini juga mulai ada usaha penerjemahan. Dimulai penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan baik dari bahasa lain ke bahasa Arab atau sebaliknya. Nah ini mulai ada. Di masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Ini prestasi yang luar biasa yang kemudian begitu luar biasa nanti diteruskan di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah ya. Kemudian saya harus lihat jam ini supaya nggak bablas sampai jam 10. Ya, 5 menit lagi. Kemudian ya mereka juga mulai mendirikan maktab al-barid, pos-pos. Nah, jadi kalau mau ngirim surat itu
Jadi dari Damaskus bisa mengirim surat ke mana misalnya, ke Tunis ya, sekarang ya dia dikirim ke sini dulu, tumpuk nanti disebar. Jadi sudah seperti udah inilah sudah canggih lah gitu ya. Sudah dibuat pos-pos ya, atau kantor pos ya. Tapi yang bawa bukan burung merpati. Jadi memang sudah ada orang pakai kuda. Dia cepat. Jangan ngantar surat pakai unta. Capek nunggunya, tapi pakai kuda. Cepat ya. Jangan dilengkapi dengan peralatan ya, dan yang sangat mulai modern dalam waktu itu ya. Tak kalah pentingnya juga di masa pemerintahan Bani Umayyah Damaskus ini, khususnya di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ya, mulai ada produksi atau pencetakan mata uang, dinar, ya, emas, dan bahkan dicetak pakai mata uang sendiri ditentukan, saya nggak tahu nilainya berapa ya, tapi kalau kita telusur sejarah di mata uang itu ya ada gambar Khalifah Abdul Malik bin Marwan. ya, gambar inilah ya khalifahnya. Ya sama lah. Kita ada gambar ya, Soekarno, Hatta, ya, Cut Nyak-Din dan pahlawan-pahlawan lainnya. Cuman bedanya waktu itu dia koin emas berupa dinar. Kemudian yang tak kalah penting juga ya di bidang seni, arsitek ya, ini juga canggih. Mereka mulai mendirikan bangunan-bangunan tak terkecuali masjid. Misalnya Masjid Agung Damaskus yang sampai sekarang masih ada, di mana dindingnya terpenuh dengan ukiran-ukiran yang nilai seni yang luar biasa ya. Bahkan untuk membangun masjid ini dikatakan Khalifah Walid bin Abdul Malik itu sempat mendatangkan 12.000 orang ahli bangunan dari Romawi khusus untuk membangun masjid. Ya. Terakhir ya, ini contoh lainnya ya, Khalifah Abdul Malik yang sebelumnya juga membangun sebuah kubah yang dikenal dengan Kubah As-Sahra di Palestina, tidak jauh dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem atau Al-Quds ya. Ini beberapa kemajuan yang terjadi dilakukan oleh Bani Umayyah Damaskus ya, sampai kemudian mereka runtuh ya tahun 132 dan kekuasaan beralih ke Bani Abbas ya. Adapun penyebab runtuhnya sampai kemudian full collapse ya, ini kita akan bahas pada pertemuan terakhir nanti di Jumat malam Sabtu insya Allah. Kita sisakan waktu hampir jam 9 ya. Kita kalau ada yang ingin ditanyakan atau diperdalam tema kita hari ini, dipersilakan. Baik. Saya serahkan ke Ustaz Saifillah, silakan. Alhamdulillah. Ya, pada jamaah sekalian silakan untuk memberikan pertanyaan seperti biasa melalui Zoom meeting boleh. Juga bisa mengaktifkan audio untuk bertanya secara langsung. Bagi yang di YouTube seperti biasa juga bisa menyampaikan pertanyaan di chat YouTube. Sebenarnya di YouTube sudah ada nih Ustaz. Ya. Di YouTube coba saya baca ya, ada beberapa. Pertama Bu Wiwit ya, Bu Wiwit. Ada Ustaz Udin. Ada Ustaz Udin juga ikut menyimak. Ibu Eli ya, silakan. Dari Bu Wiwit tentang monarki sudah terjawab. Yang berikutnya, apa alasan di masa Umayyah mewajibkan militer? Ya, jadi emang diperlukan karena perluasan Islam, wilayah Islam pada itu luar biasa, terutama di bidang kelautan. Saya pernah sampaikan bahwa salah satu pilar bangsa kalau ingin menegakkan peradaban itu salah satu pilarnya militer. Ya, sebuah negara tidak bisa akan tenang, nyaman dan peradabannya bagus kalau militernya lemah. Ya, negara hari ini mana yang nggak punya militer bagus? Ya, itu dia akan lemah. Ya, walaupun dia kaya. Ya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan tahu persis. Dan salah satu alasan juga, ya, saya tulis dalam buku saya Wajah Politik Muawiyah bin Abi Sufyan, itu untuk mengamankan negara. Ya, jadi untuk mengamankan negara, kekuatan militer itu untuk mengamankan sebuah
sebuah wilayah. Ya. Apakah ada kaitan dengan menjaga izah Islam betul atau mengantisipasi bahaya perpecahan yang muncul dari kalangan kaum muslimin? Ya bisa jadi, terutama dari kalangan luar. Ya, karena waktu itu Romawi belum masih kuat. Ya. Walaupun beberapa wilayah sudah jatuh ke tangan kaum muslimin, khususnya yang ada di Jazirah Arab, tapi yang lain masih kuat. Tadi sempat saya lupa. Yazid bin Muawiyah itu pernah membawa pasukan untuk menggempur Konstantinopel dan mental. Balik lagi di masa Walid kalau nggak salah itu pernah dikirim juga pasukan untuk menguasai Konstantinopel dan kalah lagi, nggak kuat dan berkali-kali. Nanti kita ketemu Bani Abbas itu juga pernah mengirimkan tentaranya untuk memasuki Konstantinopel dan gagal, dan baru berhasil di masa Turki Utsmani yang kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 ya. Di masa Umayyah apakah ada universitas Islam yang ternama Ustaz, dan adakah ulama ilmuwan yang lahir di masa ini dan dikenal mendunia? Iya, ada universitas namanya Universitas Qairawan, walaupun nanti besarnya di masa Bani Abbasiyah, tapi belum begitu banyak. Belum. Puncak kejayaan ilmu pengetahuan itu nanti di pemerintahan Bani Abbasiyah. Di situ terjadi produksi dalam tanda kutip ilmuwan yang dahsyat dari berbagai sisi, termasuk diantaranya jadi kalau kita bicara 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu di era Abbasiyah semua. Di Umayyah belum muncul, belum. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir di tahun 150. Artinya masih di masa dia wafat di tahun 150 Hijriah. Artinya dia masih mengenyam kehidupan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Abbasiyah. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah. Jadi udah lewat. Ini kan runtuh 132. Ya, apalagi Imam Ahmad, Imam Bukhari itu kan di atas 200 Hijriah. Jadi nggak ketemu lagi. Jadi para ulama 4 imam mazhab, para ulama tafsir, ya, kemudian ilmuwan Ibnu Sina, ya, lalu kemudian Al-Khawarizmi, lalu kemudian itu nggak ada di sini, belum muncul. Itu muncul di era pemerintahan Bani Abbas ya, yang berkuasa dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Di sini rentang 500 tahun namanya kejayaan Islam begitu dahsyat yang berpusat di Baghdad. Nah, tapi di masa ini belum. Ya. Kemudian Ustaduddin terkait sistem pemerintahan dalam Islam mengapa bisa berbeda-beda? Tidak ada bentuk yang baku. Apakah hal ini tidak termasuk hal yang pokok dalam Islam? Ya betul. Jadi memilih pemimpin itu hal yang sabit, harus. Sebuah wilayah, negara harus ada pemimpinnya. Cuman metodenya, caranya, bentuknya itu tidak baku. Diserahkan ke kearifan lokal. Kearifan lokal masing-masing. Tidak fix. Bahkan kalau presiden yang pernah hidup dengan Nabi pun metode mereka kan berbeda-beda. Dari Rasulullah ke Abu Bakar ke Umar ke Utsman ke Ali itu nggak sama. Kita baca ulang kelas sebelumnya gitu kan. Abu Bakar terpilih kan karena syura. Umar terpilih karena wasiat Abu Bakar. Utsman terpilih karena tim formatur yang dibentuk oleh Umar, dan Ali terpilih secara aklamasi. Jadi beda-beda. Jadi memang bukan hal yang usul, tapi kalau kajian fikih disebut dengan hal-hal yang sifatnya furu', dibolehkan berbeda. Saya tertarik dengan pengetahuan yang berkembang apakah termasuk sejarah tentang sebuah perpustakaan Islam terbesar yang jadi kiblat ilmuwan Barat belajar hancur dibakar ketika dia Jahar Romawi. Bukan. Jadi itu di Baghdad, ya, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, bukan di masa Romawi, bukan di masa Umayyah, tapi di masa pemerintahan Abbasiyah. Dan yang menjarahnya juga bukan Romawi, tapi tentara Mongol Tartar. Ya, anak buahnya Hulagu Khan. Ya, Hulagu Khan yang menyerang dari Mongol dan membumi hanguskan Baghdad 40 hari 40 malam. Baghdad itu hancur, tidak ada yang tersisa. Ya, andai pun ada yang hidup, itu mungkin mereka bersembunyi di bunker bawah tanah.
kalau nongol di atas bumi habis. Ya, nah, nanti mungkin nggak tahu apakah kita masih siap untuk membentuk kelas Bani Abbasiyah lagi atau tidak. Tapi intinya perpustakaan yang Musa adalah perpustakaan di Baghdad dan bukan di Andalus, bukan di mana Andalus, maaf, Umayyah. Ya, Kang Didi Kurnia Sandi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan. Baik, izin bertanya, apakah di masanya Daulah Umayyah sudah ada perkembangan pengetahuan dalam bidang pertanian, Pak Ustaz? Ya, saya lupa tadi. Iya betul ada, dan apalagi beberapa daerah yang dikuasai oleh Bani Umayyah ini ada pertaniannya gitu kan, muncul memungkinkan mereka bertani. Bahkan di Jazirah Arab sendiri kan seperti Taif misalnya, itu wilayah yang mungkin mereka bertani. Kemudian daerah pesisir Palestina, ya, daerah Gaza di pinggir pantai itu juga mereka juga bertani. Kemudian Afrika Utara, ini daerah-daerah Tunis dan kemudian naik ke Maroko, itu kan lahan-lahan yang sangat subur di mana mereka. Nah, bahkan di Andalusia ketika mereka sudah menyeberang, itu tanah Andalusia waktu itu ya, Asbania, Spanyol itu subur luar biasa. Saya pernah baca, wallahu alam benar apa enggak ya. Saya juga namanya juga informasi bukan hadis ya. Ada mengatakan yang membuat negara Portugis itu umat Islam. Dulu nggak ada. Ya, Portugis. Konon Portugis itu subur luar biasa gitu kan. Nah, maka mereka menanam pepohonan atau buah-buahan. Di antara yang dominan ditanam itu adalah jeruk. Jeruk itu bahasa Arabnya adalah burtukol, dan jadilah Portugis. Wallahu alam bener apa enggak ya. Jadi asal mula Portugis itu jadi dari burtukol yang artinya jeruk. Tapi intinya mereka juga sudah mengembangkan bidang pertanian itu. Baik. Ada lagi di chat? Ada Zoom ya? Kang Wawan ya. Mengizin bertanya, apakah ada pola keterkaitan antara bentuk pemerintahan kerajaan dengan lingkup wilayah, di mana dalam bentuk kerajaan Dinasti Umayyah sangat luas dibandingkan dengan bentuk pemerintahan lain? Misalkan apakah lebih memudahkan dalam koordinasi atau penyampaian instruksi? Ya bisa jadi. Jadi dengan sistem kerajaan itu pusat pemerintahan betul-betul dikendalikan oleh atau kegiatan aktivitas pemerintahan betul-betul dikendalikan oleh raja, ya. Nah, tinggal raja nanti menunjuk orangnya untuk menjadi gubernur, kepala daerah di setempat, yang biasanya itu merupakan keluarga dari raja itu juga, jadi bukan orang lain. Jadi betul-betul dikelola oleh sebuah kekuatan keluarga, gitu ya. Ini sisi positifnya, saya kira kalau kita bicara tentang politik kerajaan, dia kuat. Dia kalau kuat itu bagus. Kalau kuat, dia bisa memakmurkan gitu kan, karena dia punya wewenang yang bagus. Tapi kalau lemah, maka dia gampang hancur. Dia kan gampang, karena fanatismenya terbatas pada raja itu. Ketika rajanya mengecewakan misalnya, maka mereka akan mundur. Ya. Nah, ini beda dengan sistem yang sekarang. Ya lemahnya ya siapapun, pusat kekuasaan kerajaan istana itu akan seperti gula yang dikerumuni oleh banyak semut. Siapapun bisa jadi presiden. Udah, biaya kita habis oleh pemilu, berapa triliun dihabiskan gitu ya. Tapi kalau sistem kerajaan kan nggak ada pemilunya ya, seperti Arab Saudi. Jadi nggak ada budget pemilu, beli kertas, nyoblos di kaleng, bukan kaleng ding, kardus ya. Kardus yang pakai gembok ya. itu biaya semua gede semua itu ya, habis gitu ya. Begitu kepilih ya cincai gitu ya. Yang tadi musuh politiknya jadi stafnya, ini kayak kita milih ketua kelas saja ya, yang kalah jadi wakilnya ya. Padahal udah triliunan rupiah habis uangnya. Nah, kalau sistem kerajaan kan nggak pakai gituan. Jadi kalau raja yang nggak mati ya nggak diganti, atau kalau dia nggak mengundurkan diri ya nggak diganti. Makanya kalau rajanya adil ya bagus sekali. Cuman kalau zalim, wah ini sengsara banget rakyat. Kalau rajanya zalim ya, karena dia satu keluarga.
Dari Pak Yogi Satoto izin bertanya bagaimana posisi dan penyikapan bangsa Romawi dengan berkembangnya wilayah pada saat dinasti Umayyah. Bagus. Dan bagaimana pergerakan kelompok seperti Khawarij dan para masyarakat. Ya, jadi Romawi pada waktu itu dia maju mundur ya. Jadi posisi dinasti Umayyah dan kekuasaan Romawi itu imbang. Dia imbang. Bahkan hal ini terus berlangsung sampai pada era pemerintahan setelahnya Bani Umayyah. Tetap bertahan Romawi ini ya. Walaupun sebagian wilayah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tapi dia kuat. Ini kerajaan kuat banget tuh ya. Ibu kotanya ada Konstantinopel itu nggak bisa ditaklukkan, ribuan tahun baru kemudian berhasil ya. Ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi di masa itu mereka satu sederajat lah gitu ya antara kekuasaan Islam dengan Romawi, dan sempat rebutan beberapa wilayah gitu kan. Nah, kadang umat Islam yang menang, kadang kalah ya. Misalnya ada wilayah Pulau Siprus kalau tidak salah ya, itu di masa pemerintahan Umayyah bahkan umat Islam yang menang dan mendapatkan wilayah tersebut. Jadi seimbang. Bagaimana pergerakan kelompok seperti Khawarij? Nah, Khawarij waktu itu relatif bisa diredam oleh Bani Umayyah. Wallahu alam bagaimana caranya, tapi yang jelas nyaris tidak ada pergerakan berarti dari orang-orang Khawarij ini. Nah, justru orang Syiah yang agak berani ya, tapi tidak berani menyerang kekuasaan. Akhirnya kan orang Syiah ini nanti dia berkoalisi dengan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah, apalagi secara kekerabatan dia lebih dekat ke Abbasiyah kalau mereka mendukung Ali gitu ya. Dan ini menjadi salah satu faktor as-suqut, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, runtuhnya Bani Umayyah karena digerogoti oleh orang-orang Syiah ini yang berkoalisi dengan dinasti Bani Abbasiyah. Itu lama, bahkan dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 gitu ya. Mereka sudah eksis. Orang-orang Syiah ini yang belakangan nanti berkoalisi dengan dinasti Abbasiyah untuk membuat, awalnya mereka pengen bikin kekuasaan tersendiri di Abbasiyah. Tapi ketika melihat Umayyah sudah sakit ya, maka sekalian hancur gitu ya. Dan mereka bikin dinasti sendiri, dinasti Abbasiyah. Dari 656 Hijriah sampai 1258 ya. Jadi Abbasiyah itu 656 sih, dari 132 sampai 656 Hijriah ya, atau kalau Masehinya sampai 1258. Jadi Baghdad Abbasiyah itu runtuh ya, waktunya tidak jauh berbeda dengan runtuhnya kerajaan Singosari di Jawa. Itu berbarengan. Dan yang meruntuhkan mereka juga sama. Kalau Baghdad diruntuhkan oleh Hulagu Khan, ya. Kalau Singosari atau tepatnya kerajaan Kediri Baru setelah Singosari itu diruntuhkan oleh tentara Kubilai Khan. Hulagu Khan, Kubilai Khan. Kakek mereka namanya Genghis Khan. Ini nggak ada hubungan dengan Sahrul Khan, walaupun sama Khan. Baik. Ada lagi? Kita cukupkan? Cukup ya? Oke, baik. Ya, alhamdulillah kita cukupkan kajian kelas online pada malam hari ini. Kita ketemu lagi. Ibu Wiwit udah boleh Ustadz kelas Bani Abbasiyah. Kita coba lihat lagi kondisi, apakah harus tarik nafas dulu ya. Ini agak ngos-ngosan juga nih jelang Ramadan, agak banyak kajian ya. Terutama untuk yang kelas-kelas ini terus terang ya, beberapa slide-nya saya belum siap. Betul-betul harus merangkum ulang, bikin ulang. Kalau kelasnya Pak Lutfi di Masjid BSI sudah siap ya, itu Sirah Nabi yang udah banyak. Kalau ini kan full baru saya rangkum dari beberapa buku dan secara pribadi saya menikmati banget. Artinya saya belajar lagi, bikin slide yang satu halaman itu saya harus merangkum dari bisa 5-6 buku ya. Menggabungkan buku-buku tersebut yang tadi dikatakan ya, dengan pendapat-pendapat yang beda-beda ya, kita harus ambil bahasa yang pas supaya belajar sejarahnya efektif.
Silakan Kang Filah ditutup. Demikian kita ketemu lagi pada Jumat malam insyaallah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.